Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video 96 ini, Miss Lina ingin sharing hasil renungan Miss Lina sampai hari ini, hari Minggu, eh, 15 Desember tahun 2025. Renungannya lebih ke tentang identitas diri ya. Jadi Miss Lina juga sharing tulisan di blogspot karlinayulianti.blogspot sama di @misslina.english. Miss Lina itu nulis tentang tidak ada abu-abu ya. Karena kalau misalnya kayak Sabtu Minggu tuh atau Jumat atau deket-deket weekend tuh Miss Lina suka ngikutin berita ya gitu, apa, untuk tahu ya update berita yang sedang terjadi itu apa gitu, karena mungkin kalau lagi kerja pikirannya nggak ke sana gitu ya. Kadang sebenarnya karena, eee, dulu tuh pernah cerita ke teman gitu, dulu tuh Miss Ina kan sempet masuk komunikasi UI ya, tapi kayak Miss Ina pernah cerita ke teman, kalau Miss Ina tuh nggak suka baca koran gitu, tapi sekarang udah mulai suka ya, suka baca di perpustakaan di tempat kerja ya, ada koran. Karena sekarang udah mulai sadar ya dengan apa yang terjadi di dunia, dengan berita-berita yang ada, apa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, atau dari satu bangsa dan bangsa yang lain tuh ada banyak pelajaran yang bisa diambil ya bagi diri untuk eh, merenung juga yang ada Allahnya tentang hal itu. Nah, kembali ke tentang identitas ini jadi dari berita-berita yang ada ya, misalnya eh kayak kayaknya minggu lalu ya Miss Ina tuh ikut kajian ya minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, kajian tentang maraknya misalnya kohabitasi ya, tentang apa, Miss Ina di tulisan bilangnya buffalo meeting ya, kumpul kebo gitu ya di uh, remaja di pasangan zaman sekarang gitu ya. Miss Ina perlu search lagi tapi sempat lihat artikel tentang itu juga kan, misalnya kalau buka media sosial gitu ya, itu kan apa ya, dengan juga konten-konten yang ada, juga film-film yang ada ya, film Indonesia juga sudah mulai mengarah ke sana gitu, pergaulan bebas. Em, itu tuh menjadi suatu bahan renungan ya buat Miss Sina ya. Dan kadang sharing ini juga misalnya dalam arti itu untuk membenamkan ke Miss Lina ya, karena Miss Lina bisa tahu kadang kan orang tuh punya titik kelemahannya sendiri ya, mungkin dia lolos di bagian tutup aurat gitu, tapi mungkin dia belum lolos di bagian misalnya mempergunakan uang dengan baik, di bagian sombong, masih sombong gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya, sejujurnya kayak prihatin gitu ya ngeliat konten sekarang gitu. Juga ada konten yang konser musik di Arab ya, dan juga sudah semakin banyak wanita yang membuka jilbab gitu ya di Arab gitu ya. Tapi kemudian Mesina berpikir lagi gitu, untuk bisa menutup aurat itu datang dari kesadaran sendiri ya. Dan kalau Misina sendiri tuh jadi inget ya, dan ini juga Misina lagi membenamkan ya, karena Misina ikut kelasnya The Harmony Kang Sani ya. Di situ beliau menyampaikan kalau cara menyampaikan itu juga lebih penting dari isi yang disampaikan. Cara yang disampaikan itu sama penting atau bahkan lebih penting daripada isi yang disampaikan. Jadi misalnya inget banget ya dulu waktu SMA sempat ada tuh teman ya, dia baru berjilbab gitu ya. Terus dia bagiin kayaknya tuh pembatas buku gitu dari Rohis, tapi kayak bagiannya, nih kamu nih mesti yang misalnya inget nih, kamu nih mesti
baca ini gitu deh intinya gitu. Dan saat itu Miss Ina kayak dalam hati kayak apaan sih kok sok banget gitu ada pikiran gitu, namanya waktu SMA kan Miss Ina juga belum berhijab ya, mmm, jadi ada kayak gitu. Dan jadi itu jadi bahan sendiri kalau kesadaran orang itu berbeda-beda. Misalnya ada yang sudah sadar untuk menutup aurat, ada yang belum sadar gitu ya. Itu kan masing-masing orang punya level kesadaran sendiri, level keyakinan sendiri. Dan yang terpenting itu gimana, ini kalau Mistina ya, tapi bukan berarti egois, kayak lebih menjadikan itu bahan untuk semakin mengentalkan gitu keyakinan untuk tetap menjalankan perintah Allah ya. Dan kenapa Misina mau bahas tentang identitas ya, karena Misina lagi mikir nih sekarang kayak kalau misalnya seorang muslim punya identitas yang kuat gitu, dia tahu dia seorang muslim, dia tahu ajaran Al-Quran dan hadis ya, insya Allah itu tidak akan terbawa ya dengan kegilaan dunia ini gitu ya. Yang mana kalau misalnya kita lihat kan di Indonesia juga ya udah mulai misalnya kayak misalnya lihat ada kasir yang laki-laki tapi pakai make up, pakai eyeshadow, pakai lipstick gitu ya, dan kayak udah nggak ada malunya lagi gitu. Dan itu diatasnamakan dengan pride itu ya, gimana kadang-kadang kayak ada prinsip-prinsip yang sebenarnya kalau Misina lihat itu ya juga di kajiannya Kak Dimas di Terang Jakarta juga sempat bilang misalnya tentang fog ya, jadi kayak dibuat tuh brain fog gitu, jadi kayak dibuat bingung gitu mana yang benar mana yang salah ya. Jadi di tulisan Misina juga sempat googling gitu tentang arti wanita ya, dan sempat disampaikan di kajian juga gitu ya, yang mana tuh semakin di luar nurulnya itu ya. Kayak definisi wanita berdasarkan ringkasan AI ya, oleh kaum yang Meiji Kuhibiniu itu adalah orang yang merasa dirinya wanita, padahal dia tidak dilahirkan sebagai seorang wanita. Nah itu kan kayak abu-abu ya, padahal dalam hati misalnya kalau menurut ajaran agama Islam ya cuma ada dua kan, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Kenapa kayak sekarang kayak dibuat jadi bingung kayak gitu, kayak atas nama harga diri itu. Dan Misina sempat baca surat ya, di surat Al-Araf gitu, artinya itu tentang bangsa Lut ya, kaum bangsa Lut, dan betapa di situ terjemahannya bahasa Inggris kayak betapa hal yang melanggar itu adalah suatu hal yang memalukan. Nah, kemudian di kajian yang salah satu pembicaranya adalah Kang Sani ya, di Masjid An-Nasr yang membahas tentang maraknya kumpul kebo itu, disampaikan bahwa konsep tentang pergaulan bebas ini tuh memang masuknya sudah cukup lama ya, dari tahun 90-an ya. Misalnya kayak waktu itu misalnya masih SD ya, itu ada serial namanya Beverly Hills 90210, Melrose Place, Dawson Creek, itu kan pas SMP ya. Itu sudah mulai menampilkan keindahan ya, tanda kutip keindahan tentang pergaulan bebas gitu, kayak oh ini atas nama cinta melakukan hubungan tersebut gitu ya. Dan yang Misina lihat sekarang itu sudah mulai diikuti gitu ya, dan nggak bisa dipungkiri kayak sekarang tuh udah nggak bisa nutup mata misalnya dengan berita apa ada anak SMP hamil gitu, atau misalnya ada kasus seseorang yang korbannya sudah 17 ya, padahal dia umurnya 22 tahun masih kuliah gitu ya. Dan ini membuat Misina berpikir
betapa pentingnya gitu identitas gitu. Dengan identitas yang kuat sebagai seorang muslim, jadi tidak takut untuk ketinggalan tren ya, tren tanda kutip yang belum tentu benar gitu. Untuk perenungan minggu ini lebih ke sana ya, dan juga sama nih misalnya tentang identitas juga ya, dan itu juga misalnya juga sedang berusaha gitu misalnya uh, memperbaiki misalnya cara berpikir yang kurang tepat nih, misalnya kayak minggu-minggu ini kan misalnya alhamdulillah kayak ada beberapa pekerjaan gitu ya, dan kadang mulai menyadari gitu cara berpikir, misalnya berpikir kau khawatir kalau ini kerjaannya belum selesai, atau mikirnya aduh banyak nih mana ngerjain yang mana dulu gitu. Tapi saat sudah selesai dengan perjuangan ya gitu menyelesaikan, itu kayak oh nggak apa-apa kok gitu, kayak it's fine, I can do it gitu. Jadi gimana juga untuk bisa ngubah identitas diri, kayak aku bisa ngatasin ini gitu, kayak kecemasan aku tuh nggak lebih besar dari kemampuan aku untuk bisa mengatasi ini gitu. Jadi renungan minggu ini tuh juga lebih ke situ ya, tentang identitas, terus juga berkaitan dengan konsep diri ya, kayak terus juga kan kadang ngerasa ya diri tuh ada PR ya, misalnya kayak Mislina nih, PR-nya Mislina adalah menurunkan berat badan ya, karena juga nggak baik juga kan untuk kesehatan. Tapi kadang juga mikir kan kayak gimana ya caranya kayak doyan makan gitu, olahraga juga kadang males gitu ya. Tapi ya balik lagi ya ke identitas diri ya, kadang ngelihat misalnya tokoh atau misalnya orang yang dikenal kayak sudah melahirkan tapi bisa tetap bisa jaga berat badan kan, kadang juga jadi termotivasi ya, kayak kok mereka bisa, insya Allah aku juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh misalnya suka dengerin YouTube ya Bob Proctor ya, jadi kalau beliau tuh lebih dia bilangnya tuh konsep diri gitu ya, kayak kalau kamu misalnya mau ngubah misalnya nilai kamu gitu, kamu perlu masukin selain belajar ya konsep diri kamu, kalau kamu tuh bisa dapat nilai segitu ya. Bahkan berat badan juga katanya gitu, kamu mengubah identitas kamu, dan itu juga berkaitan juga dengan level kesejahteraan ya, kayak kepantasan kamu sampai di mana, dan kamu identitas dirinya apa, apakah kamu orang yang bisa hemat atau kamu identitasnya orang yang boros, nggak bisa nyimpen uang. Itu masih jadi PR Mislina. Oke, mungkin video minggu ini segitu aja, lebih ke identitas diri ya, karena misalnya juga ada PR yang misalnya belum selesai ya, dan cukup challenging juga mengerjakannya, yaitu PR tentang setiap jiwa itu bertanggung jawab pada Allah, bukan pada manusia lain. Itu misalnya masih cari jawabannya. Oke, thank you for watching. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Mislina. Thank you and see you in the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.